Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Putri, NPM 200401014, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Al-Wasliyah Unifa Medan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester pada mata kuliah MSDM 2. Oke, langsung saja pertanyaan yang pertama mengenai 5 definisi MSDM dari 5 pakar yang berbeda. Oke, yang pertama itu menurut Shimamura, dia menyatakan bahwa MSDM itu adalah pendayagunaan, pengembangan, atau pemberian balas jasa terhadap kelompok pekerja. Yang kedua itu menurut Dessler, dia menyatakan bahwa MSDM itu merupakan suatu kebijakan yang dibutuhkan seseorang dalam menjalankan aspek orang dari posisi manajemen meliputi pengrekrutan, penilaian, dan pelatihan. Yang ketiga itu ada menurut Melayu SPH Hasibuan, dia menyatakan MSDM itu adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien untuk membantu terwujudnya tujuan perusahaan. Yang keempat itu menurut Ahmad S. Ruki, dia menyatakan bahwa MSDM itu adalah penerapan secara efektif dalam proses pendayagunaan, pemeliharaan personil yang dimiliki sebuah perusahaan secara efektif untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Yang kelima ada menurut Mutiara S. Panggabean, dia menyatakan bahwa MSDM ini adalah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pimpinan, dan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi, kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja untuk mencapai tujuan perusahaan. Kedua, mengenai 10 istilah yang terkait di dalam MSDM. Oke, yang pertama itu ada planning SDM. Ini merupakan perencanaan yang sistematis untuk meramalkan kebutuhan pegawai dan ketersediaannya di masa yang akan datang, baik dalam jumlah, jenis, maupun kualitas untuk mencapai tujuan organisasi melalui fungsi-fungsi SDM. Yang kedua itu ada istilah rekrutmen dan seleksi. Ini merupakan proses mencari, mengadakan, menemukan, dan menarik pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu perusahaan. Kemudian pelamar itu atau para calon itu akan diseleksi yang akan dianggap paling tepat untuk mengisi sebuah jabatan pada perusahaan. Yang ketiga itu ada istilah pengembangan SDM. Ini merupakan starting point di mana organisasi ingin meningkatkan dan mengembangkan skills dan knowledge terhadap karyawan yang bekerja di dalam perusahaannya baik di masa kini maupun masa yang mendatang. Istilah keempat itu ada motivation atau motivasi, di mana ini merupakan faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu agar lebih bersemangat dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian istilah yang kelima ada kompensasi. Ini merupakan segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa pada mereka, dan biasanya ini berupa bentuk uang. Yang keenam itu ada istilah kompetensi. Ini merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya. Yang ketujuh itu ada istilah prestasi kerja, dan ini merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedelapan itu ada istilah merancang sistem karir. Ini merupakan suatu proses yang bertujuan agar karir tenaga kerja dapat dikembangkan sesuai dengan bakat dan kemampuannya sehingga dapat optimal bagi perusahaan. Istilah yang kesembilan itu ada kepemimpinan, dan ini merupakan cara pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya, bagaimana bawahannya itu dapat bekerja secara efektif dan efisien serta produktif dalam mencapai tujuan organisasi. Yang ke-10 itu ada istilah produktivitas kerja. Ini merupakan tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk, di mana dalam produktivitas kerja ini berkaitan dengan output atau hasil kerja dengan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari seorang tenaga kerja. Pertanyaan yang ketiga itu mengenai kriteria SDM yang berkualitas. Ada beberapa kriteria. Yang pertama itu ulet. Nah, SDM yang berkualitas itu memiliki sikap yang ulet, di mana mereka mampu mencari penyelesaian dalam menangani suatu masalah dan tidak putus asa. Yang kedua itu ada kriteria tekun. Tekun ini merupakan seseorang yang memiliki kemampuan untuk memfokuskan perhatian mereka terhadap apa yang mereka kerjakan, sehingga membuahkan sesuatu yang positif di mana mereka bekerja. Yang ketiga itu ada inovatif, di mana SDM yang berkualitas itu adalah manusia yang kreatif, aktif, dan mampu menyampaikan ide-ide demi perkembangan perusahaan. Kemudian ada sifat jujur, di mana ini merupakan poin penting dalam suatu perusahaan. Banyak SDM yang diberhentikan karena tidak jujur.
Jujur ini merupakan tanggung jawab yang sesuai dengan apa yang ia perbuat. Yang kelima itu ada dedikasi. SDM yang berkualitas itu wajib memiliki rasa pengabdian pada tugas serta pekerjaan mereka, di mana mereka harus memiliki visi yang jauh ke depan dan mengerjakan segala sesuatunya dengan tidak setengah-setengah. Pertanyaan yang keempat mengenai upaya perusahaan dalam memperoleh SDM yang berkualitas. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, mengadakan pelatihan sesuai bidang yang didalami karyawan. Misalnya, karyawan itu bekerja di bidang marketing, maka perusahaan itu harus menyediakan pelatihan kepada karyawan yang mendalam di bidang marketing tersebut. Kemudian langkah kedua, memberikan penghargaan bagi karyawan yang berprestasi. Hal ini mendorong karyawan lain untuk berlomba-lomba menjadi yang terbaik, sehingga pada acara penghargaan mereka mendapatkan apresiasi yang sama. Yang ketiga itu memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan untuk karyawan yang potensial. Ada karyawan yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar, rajin, tetapi memiliki latar pendidikan yang belum kuat. Nah, disinilah perusahaan dapat memberikan kesempatan bagi karyawan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, sehingga ketika dia lulus nanti dia akan mengabdikan diri di perusahaan tersebut. Yang keempat itu melakukan kenaikan gaji untuk karyawan yang produktif. Yang kelima itu mengajak karyawan liburan untuk menekan angka stres. Dan karyawan itu akan dengan mengajak liburan ini karyawan akan menghilangkan kejenuhannya di dalam pekerjaan itu, sehingga karyawan tidak merasakan stres yang berlebihan. Pertanyaan yang kelima itu mengenai menurut Anda mengapa perusahaan di Indonesia masih memerlukan tenaga kerja asing? Kemudian apa sih dampak positif dan negatifnya? Nah, menurut saya perusahaan di Indonesia itu masih mempekerjakan tenaga kerja asing itu karena pada saat perusahaan melakukan ekspansi dan menjadi internasional, salah satu komponen penting kesuksesan adalah pengetahuan karyawan. Oleh karena itu, dengan merekrut tenaga kerja asing atau mempekerjakan tenaga kerja asing, perusahaan akan memperoleh pengetahuan yang selama ini tidak dimiliki. Dan pengrekrutan tenaga kerja asing ini dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai keahlian-keahlian tertentu seperti dalam produk, sistem, kebijakan, dan teknologi. Untuk dampak positif dipekerjakannya tenaga kerja asing di Indonesia itu, yang pertama masuknya ilmu dan teknologi baru di sebuah pekerjaan. Yang kedua, pengembangan suatu bidang menjadi lebih cepat. Yang ketiga, terjadinya peningkatan investasi di Indonesia. Yang keempat, adopsi teknologi baru cepat terjadi. Yang kelima, memicu produktivitas tenaga kerja lokal, karena dengan persaingan tenaga kerja asing dan lokal, pastinya akan memicu semangat tenaga kerja lokal untuk terus memacu dirinya agar dapat bertahan dalam persaingan dunia kerja. Dan untuk dampak negatif itu sendiri, yang pertama, mempersempit kesempatan tenaga kerja lokal. Yang kedua, menjadi ancaman bagi tenaga kerja lokal yang tidak memiliki keterampilan lebih. Dan yang ketiga itu menimbulkan peluang pengangguran. Pertanyaan yang keenam itu mengenai upaya pemerintah untuk mewujudkan SDM yang berkualitas di Indonesia. Nah, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama itu dengan mengadakan pelatihan tenaga kerja. Upaya ini juga harus dibarengi pula dengan kualitas tenaga ahli sebagai pembimbing atau instrukturnya. Untuk langkah yang kedua, pemerintah dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan formal, misalnya memperbaiki sarana dan prasarana di sekolah. Langkah yang ketiga itu mengadakan latihan kerja bagi tenaga kerja. Nah, latihan ini ditujukan supaya calon tenaga kerja mempunyai gambaran tentang dunia kerja yang akan dihadapinya. Langkah yang keempat ini meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga ahli dalam mengajar atau memberi materi pada calon tenaga kerja supaya keahlian dan keterampilan tenaga kerja dapat meningkat. Baiklah, ini jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.